Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua jemaat Air Kemuliaan dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa dalam situasi sesulit apapun, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya kita terus maju, jangan menyerah, tapi berserah kepada Tuhan Yesus. Tetap tekun mencari Tuhan. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun tempat kita berbeda, tapi kita percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Mari kita bangkit, serukan nama Yesus. Kita memuji Tuhan, menyembah Dia karena Dia Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Serukan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagimu Allah, yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Atas anugerah kasih setiamu yang begitu luar biasa, pada hari ini kami kembali menghadap Engkau, memuji-muji, memuliakan Engkau ya Tuhan, dari rumah kami masing-masing, oleh karena situasi COVID-19 ini. Kami pertaruhkan pemberitaan ini, supaya Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kebenaran itu menyegarkan, menyucikan hati pikiran kami ke depan untuk melakukan perkara-perkara besar bagi Allah. Terpuji Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terpuji Tuhan, pada hari ini kita kembali beribadah, walaupun masih dalam suasana minggu-minggu yang lalu. Kita berdoa kiranya situasi ini cepat berlalu oleh anugerah Tuhan, terkendali sesegera mungkin, lalu kita bisa beribadah seperti ibadah biasa. Tetapi kiranya ini tidak akan mengurangi sukacita kita, tidak menjatuhkan iman, mental, moral kita, tapi semakin kuat kita bersandar harap kepada Tuhan, bahwa untuk segala sesuatu indah pada waktunya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita membaca firman Tuhan dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan. Judulnya Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru,
Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memberikan judul firman Tuhan atau khotbah saya hari ini, yaitu Sang Penguasa Alam. Saudara, berbicara tentang Sang Penguasa Alam, kiranya akan meresap satu keyakinan bahwa kalau alam dikuasai berarti virus ini pun dikuasai. Seluruh tantangan hidup, problema, masalah manusia juga dikuasai oleh Yesus Kristus. Saudara, dalam Markus pasal yang keempat yang baru saja saya baca ini, ada pesan yang sangat kuat disampaikan oleh penulis Markus. Yang di sana sesungguhnya yang mau dikatakan, yang mau disampaikan oleh Markus, bahwa Yesus adalah penguasa danau. Situasi ini terjadi di Danau Galilea. Dan kita bisa lihat seperti apa penguasa, otoritas daripada Kristus atau Yesus dalam menguasai danau. Ada dua perkataan yang luar biasa yang dikatakan di dalam ayat firman Tuhan. Diam, tenanglah. Ini perkataan yang penuh dengan otoritas. Ini perkataan yang penuh dengan kuasa, penuh dengan wibawa. Dan pada saat itu, danau diam dan tenang. Saudara yang terkasih, adanya keinginan Markus untuk menuliskan pasal 4 ini supaya Yesus itu dikenal sebagai penguasa danau. Berlatar belakang karena sebelumnya, di dalam ayat-ayat sebelumnya, kita lihat ini sekarang berada di Markus pasal 4. Kita bisa lihat di Markus pasal 3, di Markus pasal 2, atau sebelum Markus pasal 4. Yesus sesungguhnya sudah melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Kalau kita bisa lihat referensi di Injil lain, ini tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-8. Dan juga ada di dalam Matius pasal yang ke-8. Berarti Lukas pasal 8 ke belakang sudah berbicara juga tentang banyaknya tanda-tanda ajaib, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Demikian juga di dalam Lukas dan Matius di belakang juga sudah dibicarakan bahwa Yesus itu adalah penguasa atas sakit penyakit. Ini sudah dituliskan di dalam ayat-ayat sebelumnya, di mana pada saat itu Yesus menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Yesus juga menyembuhkan orang yang sedang mengalami demam tinggi seperti itu. Lalu kemudian Yesus sudah menyembuhkan orang yang penyakit lumpuh. Yesus menyembuhkan juga penyakit-penyakit lainnya. Nah, selain itu, ayat-ayat sebelumnya juga sudah memberitahukan tentang Yesus itu adalah penguasa atas roh-roh jahat. Dari sana bisa kita lihat bahwa Yesus rupanya di dalam ayat sebelumnya telah melakukan penyembuhan kepada orang-orang yang kerasukan roh jahat. Dan sekaligus juga dituliskan bahwa Yesus adalah penguasa atas kematian. Ini bisa dilihat karena rupanya Yesus juga di dalam ayat sebelumnya melakukan penyembuhan atau pemulihan, membangkitkan seorang anak muda di Nain. Pada saat itu dia sudah mati dan sedang dibawa kepada penguburan, dan Yesus memberhentikan rombongan itu lalu kemudian membangkitkan atau menghidupkan pemuda di Nain. Nah, saudara terkasih, sudah ada beberapa di belakang daripada pasal 4 ini tanda-tanda ajaib tentang Yesus adalah penguasa sakit penyakit, Yesus sebagai penguasa atas roh jahat, dan Yesus adalah penguasa atas kematian. Nah, tiba saatnya di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 yang baru saja kita baca, Markus mau memberitahukan tentang Yesus adalah penguasa
atas danau atau penguasa atas alam. Dari ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara terkasih, ada 3 hal pelajaran penting yang bisa kita lihat. 3 pelajaran penting. Yang pertama, sekalipun Yesus berada di perahu yang sama dengan murid-murid, tetapi murid-murid tetap saja mengalami masalah. Walaupun Yesus bersama dengan murid-murid di dalam satu perahu, tapi murid-murid juga mengalami kegentingan atau pergumulan yang sangat luar biasa. Ini salah satu poin yang harus kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Markus pasal 1, kita bisa lihat bahwa Yesus mulai melakukan pelayanan mengajar di tepi danau. Dan hadir di sana orang banyak. Dan di dalam pasal 4 ini kita bisa lihat bahwa Yesus beserta dengan murid-murid ambil bagian dalam pelayanan. Baik pelayanan yang langsung ditangani oleh Yesus, tapi juga pelayanan itu ditangani oleh murid-murid karena banyak orang. Yang mau saya katakan bahwa murid-murid terlibat luar biasa di dalam pelayanan yang dimana bersama dengan Yesus. Untuk memberitahu bahwa murid-murid itu aktif, murid-murid itu berdedikasi untuk melayani, ambil bagian dalam proyek ilahi. Murid-murid itu berkorban, murid-murid itu lelah. Tapi saudara, coba perhatikan ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat besar dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, ini pergumulan sangat luar biasa. Bahwa pada saat itu terjadi taufan yang sangat besar, sangat dahsyat. Ini bukan sekedar, situasi ini bukan sekedar mereka akan kehilangan perahu, sayang sekali. Aduh, perahu itu kan mahal. Oh bukan. Ini bukan sekedar, ini datang taufan, nanti barang-barang yang mereka bawa ini akan hanyut. Sayang sekali, rugilah mereka. Oh bukan, ini bukan sekedar kerugian materi, tapi nyawa mereka terancam. Saudara yang terkasih, saya memberikan tadi ada 3 hal yang penting. Yang pertama, sekalipun Yesus berada di perahu itu, tapi masalah tidak terelakkan. Sekalipun mereka sudah melayani berjerih lelah, mereka sudah memberi yang terbaik dalam pelayanan 1 harian. Dan ingat, sebelum ini juga mereka sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan bersama dengan Yesus. Tetapi kenapa bisa ada topan mengamuk sangat dahsyat, dan itu sangat mengancam daripada nyawa mereka, nyawa murid-murid, dan mungkin dalam pikiran murid-murid juga nyawa daripada gurunya Yesus. Poin yang harus kita pahami di sini bahwa sekalipun Bapak Ibu Saudara yang terkasih ikut ambil bagian dalam pelayanan, sekalipun Bapak Ibu juga memberi persembahan mulia, ucapan syukur, ikut ambil bagian di dalam memberitakan Injil, ikut di dalam pemuritan, ikut dalam pengajaran, bertekun dalam doa. Saudara adalah anak Tuhan. Itu bukan berarti saudara tidak menghadapi masalah. Itu bukan berarti bahwa saudara lepas dari masalah, lepas dari pergumulan. Tidak. Karena kita sudah melihat murid-murid seperahu dengan Yesus. Dan murid-murid baru saja memberikan korban pelayanan yang begitu luar biasa. Mereka dihadang oleh taufan yang sangat dahsyat. Saudara, ini sangat penting supaya jangan nanti ketika kita menghadapi pergumulan, akhirnya kita menjadi kecewa dan berkata, untuk apa aku mengikut Tuhan? Kalau akhirnya rupanya penderitaan juga yang datang, kesulitan juga yang datang. Aku melihat ada banyak orang yang tidak melayani Tuhan, tidak percaya. Mereka bukan orang-orang lahir baru, tapi hidup mereka tenang-tenang saja, biasa-biasa saja. Saudara yang terkasih,
tampaknya kita harus belajar lebih banyak daripada yang dikatakan tentang firman Tuhan. Bahwa setiap anak selalu dibentuk, ditempa. Sebab anak selalu di dalam pikiran daripada Tuhan atau guru untuk membentuk kehidupan yang semakin tajam dan dalam. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah virus corona ini, jangan sampai ada yang menjadi kecewa, menyesal, mengikut Tuhan. Untuk apa? Penderitaan yang begitu sulit ini. Pekerjaan sudah makin sulit. Kehidupan secara materi makin sulit. Padahal aku sudah melayani Tuhan. Atau ada di antara saudara, sudahlah. Mulai sekarang saya tidak terlalu perlu lagi serius mengikut Tuhan. Sama saja orang-orang yang tidak melayani Tuhan dengan kami yang melayani Tuhan. Sama-sama berada dalam keadaan diterpa masalah. Saudara yang terkasih, jangan seperti itu, sebab kita bisa lihat pengajaran daripada Markus untuk memberitahukan kepada kita, walaupun satu perahu dengan Yesus, tetap ada masalah. Sesungguhnya bukan masalah itu yang menjadi masalah, tapi yang benar adalah bagaimana kita menghadapi masalah. Bagaimana kita memandang masalah. Dan kita terlalu paham, tidak ada naik kelas tanpa ujian. Dan semakin keras tantangan pergumulan, semakin ada pertolongan yang sangat kuat. Dan kita paham bahwa untuk mendapatkan hasil yang besar, sering melalui pergumulan yang besar. Jangan pernah berharap mendapatkan ikan besar dengan umpan yang kecil. Apalagi ada orang yang berharap mendapatkan ikan besar tanpa umpan. Tapi untuk mendapatkan ikan yang besar, sering dan tampaknya sering harus dengan umpan yang besar. Kalau seperti itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah pergumulan, tantangan yang kita hadapi, apakah berhubungan dengan pergumulan yang langsung berhubungan dengan virus corona ini, atau mungkin pergumulan-pergumulan kesehatan, atau pergumulan lain di luar dari pergumulan ini yang sangat berat juga. Hari ini ingatlah bahwa murid-murid itu pun mengalami terpaan yang sangat luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, pelajaran penting daripada perikop, bahwa iman yang rapuh melahirkan kepanikan. Semakin rapuh dan semakin gersang iman seseorang, maka tingkat kepanikannya juga semakin tinggi. Saudara, mari kita lihat di dalam firman Tuhan ini, bagaimana rapuhnya iman daripada murid-murid. Sesungguhnya bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Guru, wah ini ungkapan yang sangat dalam ya sebenarnya ya, sangat gersang imannya. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara yang terkasih, ternyata walaupun murid-murid sudah bersama dengan Yesus, dalam posisi melayani, Yesus sudah menyampaikan banyak doktrin pengajaran. Tetapi kita bisa lihat bahwa tampaknya iman daripada murid-murid itu masih sangat gersang. Dan mereka menjadi begitu gamang menghadapi situasi. Saudara yang terkasih, kalau gersang kerohanian kita, kecenderungan kita mencari kambing hitam itu luar biasa. Dan kita bisa melihat di dalam ayat 38 ini, murid-murid, kita tidak tahu siapa murid ini, tapi paling tidak ini menjadi mewakili daripada semua murid. Bahwa di tengah situasi yang begitu kalut ya tentu saja, karena memang bahwa ombak atau taufan sangat dahsyat, mereka malah melakukan counter yang sangat buruk. Yang pada saat itu sasarannya adalah guru. Nah, sasarannya Yesus, sasarannya Tuhan. Mereka menuding Tuhan itu tidak peduli. Menuduh bahwa Tuhan itu lepas tangan. Bahkan menuduh
Tuhan, kita semua akan binasa. Saudara yang terkasih, pasti orang berkata, iya Pak, karena memang situasinya akan kalut sekali. Tampaknya kita tidak bisa lagi menggunakan akal sehat. Betulkah? Dan ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menghadapi pergumulan bukan hanya 1 kali 2 kali dalam kehidupan kita. Itu bisa berulang-ulang. Oke lah, di dalam pergumulan 1-2 kali kita mungkin bisa memaklumi adanya sebuah kepanikan. Tapi kalau setiap ada masalah kita panik. Setiap ada masalah panik. Ya mungkin kalau masalah yang sangat berat mungkin masih bisa dipahami. Tapi masalah yang bisa biasa atau masalah kecil saja atau masalah yang berulang kita pun juga panik. Tapi kita kembali kepada pemikiran daripada murid-murid. Kembali lagi, ya, tapi ini kan masalah yang sangat wajar sekali mereka panik karena memang mereka ada di kapal. Mereka ini bukan ada di tanah, bukan ada di daratan. Jadi begitu sangat rentan untuk kepada sebuah kematian. Ya betul, secara insani bisa kita pahami. Tetapi saudara yang terkasih, memang gersang sekali iman mereka itu adalah penyebab utama kepanikan ini terjadi. Karena sebelum mereka mengalami ini, Yesus sesungguhnya sudah menunjukkan otoritasnya sebagai pribadi yang adalah bukan manusia biasa. Mereka seperti yang saya katakan tadi, ini sekarang di dalam Markus pasal yang keempat. Sebelum Markus pasal 4 ayat 35 ini, sudah banyak kejadian-kejadian peristiwa yang begitu ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Ada banyak dan itu semua ada di mata daripada murid-murid. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Suatu penyakit yang sangat menakutkan pada saat itu. Tapi Yesus hanya mau berkata, pergilah kepada imam-imam. Dan tidak perlu ada proses medis untuk menunjukkan siapakah orang ini. Harusnya mulai memikirkan, pasti ini bukan orang biasa. Kalau dia dokter, bukan dokter biasa. Tapi ini Yesus sendiri tidak menggunakan obat-obat apa. Dan pada waktu Yesus menyembuhkan banyak orang, penyembuhan bukan 1 orang, 2 orang, ada banyak orang yang disembuhkan. Bukankah itu mengundang tanya, siapa orang ini? Orang lumpuh disembuhkan, orang yang timpang, orang yang mati sebelah, badannya itu juga disembuhkan. Peristiwa-peristiwa yang sangat spektakuler. Pemuda di Nain yang sudah diarahkan untuk kepada penguburan. Pada saat itu Yesus mengintervensi dan bertanya kepada si ibu yang sudah janda itu. Lalu kemudian si ibu janda itu memberitahukan anaknya yang sudah mati. Lalu kemudian Yesus membangkitkan orang mati. Paling tidak pada saat itu sebenarnya mereka akan, wah ini situasi yang sangat gawat sekali. Topan yang sangat dahsyat, betul. Tapi inilah saatnya kita bisa melihat akan ada perkara yang lebih besar lagi. Bahwa ada pribadi yang sangat spektakuler. Yesus yang adalah guru kita. Dia akan melakukan perkara yang sangat dahsyat. Kalau tadinya Yesus tidak ada di kapal itu, mereka panik, itu bisa saja diterima. Tapi Yesus ada di dalam posisi yang akrab dan perahu itu tidak terlalu besar untuk memberitahu bahwa fisik Yesus itu mereka bisa lihat, posisi Yesus mereka ketahui. Saudara yang terkasih, apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini? Ini permasalahan tentang iman yang rapuh. Jadi di sini kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, supaya ini yang paling utama kita lakukan dalam situasi yang sangat sulit sekarang ini. Kita harus memperkuat dan mempertajam iman kita. Bagaimanakah memperkuat dan mempertajam iman kita sehingga kita tidak panik menghadapi situasi yang sulit sekarang, atau mungkin akan ada situasi yang lebih buruk lagi. Yaitu iman tumbuh atau lahir dari pendengaran akan firman Kristus. Berarti mari kita terus belajar firman Tuhan, mari kita terus menekuni firman Tuhan, mari kita terus merenungkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Sebab siapakah yang mengalahkan dunia? Siapakah yang mengalahkan permasalahan yang begitu berat? Iman kita. Dan ini situasi yang sangat sulit juga Bapak Ibu, bahwa kita berada dalam kancah masalah yang berat. Sebagaimana dalam video perdana pernah saya sampaikan, bahwa PBB
memberikan informasi setelah Perang Dunia Kedua 1945, masalah yang paling berat yang dihadapi oleh umat manusia atau bangsa-bangsa adalah virus corona. Ada banyak masalah di belakang daripada virus ini. Ada pergulatan, ada ketegangan, ada pertentangan, konflik dan peperangan satu bangsa kepada bangsa yang lain. Tapi dibandingkan dengan virus corona, peperangan itu, adanya rudal dan senjata-senjata kimia lainnya, sepertinya itu belum setara dengan persoalan daripada virus corona ini. Kalau seperti itu Bapak Ibu Saudara terkasih, masalah ini berat, tidak bisa dianggap masalah ini ringan. Tetapi bukan soal masalah, apakah datangnya taufan yang sangat dahsyat itu tidak masalah berat? Tidakkah itu adalah hal nyawa? Betul. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan soal masalah seperti apa beratnya masalah yang sedang kita hadapi, tapi siapa yang beserta dengan kita, siapa yang tinggal dengan kita, siapa yang akan menolong kita, siapa yang mengulurkan tangan menyelesaikan masalah. Itu yang paling utama. Siapa? Yesus Kristus. Tapi Pak Gembala, Pak Pendeta, Yesus kan yang betul ada di perahu itu secara fisik. Yesus kan tidak ada di rumah kami. Yesus kan tidak ada di tengah situasi kami, tidak terlihat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbahagia orang yang percaya bukan karena melihat. Saudara, walaupun kita tidak melihat Yesus secara fisik, tapi Yesus tinggal bersama dengan anak-anaknya. Bukankah diberitahukan kepada kita bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman? Tidakkah diberitahu kepada kita bahwa Bapa selalu mendampingi anak-anak? Memang secara fisik tidak terlihat, betul. Sebab Yesus sudah naik ke surga dan mengutus Roh Kudus. Rohnya itu tinggal bersama dengan kita, yang menopang, yang menolong, yang menuntun, dan memberikan proteksi, perlindungan yang luar biasa bagi kita. Kalau seperti itu bahwa kita paham, kita membutuhkan firman Tuhan yang lebih banyak untuk menghadapi situasi yang lebih berat, tantangan yang lebih berat masa yang akan datang. Sehingga bukan kepanikan yang muncul, tapi kita menjadi semakin tangguh dan kokoh menghadapi situasi yang berat ini. Saya menyarankan melalui pelajaran penting yang kedua ini, iman yang rapuh melahirkan kepanikan, supaya kita lebih dalam lagi belajar firman Tuhan, lebih dalam lagi untuk bersaat teduh, membaca, bahkan mendiskusikan, membaca daripada buku-buku rohani yang sangat berkualitas. Itu menajamkan iman kita, sehingga tantangan yang lebih parah lagi di hadapan kita, kita hanya mau berkata bahwa Allahku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam segala hal. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seluruh problema ada dalam kendali Yesus. Saudara, di dalam ayat 39 dikatakan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara yang terkasih, saking berkuasanya Yesus dalam keberadaannya sebagai Tuhan, sebagai penguasa daripada danau, dia tidak perlu membutuhkan ada banyak kata kalimat dan tidak perlu ada acting yang berlebihan. Dia hanya mau berkata, diam, tenanglah. Tidak terlalu mudah di dalam gemuruh, di dalam ombak yang begitu besar dan hampir menghanyutkan mereka. Dan disebutkan dalam firman Tuhan, air sudah masuk. Situasi begitu panik. Pada saat itu hadir satu sosok dan berkata, diam, tenanglah. Dan sekonyong-konyong danau itu tenang. Tentu saja pada saat itu murid langsung melihat tentang gelombang yang sudah begitu normal, dan kapal yang tadinya terhempas luar biasa dan sekarang menjadi tenang.
tampaknya satu dengan yang lain, murid melihat satu dengan yang lain. Petrus melihat Yakobus, Yakobus melihat Yohanes, dan mulai mereka bingung. Baru saja beberapa detik di belakang mereka, mereka seperti sudah kehilangan nyawa. Ada situasi yang begitu ganas. Hanya dengan perkataan, diam, tenanglah. Saudara yang terkasih, sebenarnya kalau kita bisa lihat bagaimana Yesus juga melakukan mujizat-mujizat, baik kesembuhan dan mujizat lainnya, juga dengan otoritas yang luar biasa. Ketika 10 penyakit kusta, Yesus hanya berkata, pergilah kepada imam-imam. Dan betul, semuanya sembuh. Dan kalau kita bisa melihat tentang ketika proses penyembuhan kepada hamba seorang perwira, ada sebuah perkataan daripada perwira itu, katakan saja sepatah kata untuk memberitahukan kau tidak perlu datang ke rumahku. Satu kata saja, kata sembuh. Dan Yesus menjustifikasi, membenarkan betul. Hanya satu kata saja aku sebutkan sudah sembuh. Dan dalam proses yang kita bisa lihat hamba itu sembuh. Saudara yang terkasih, untuk memberitahu betullah apa yang dikatakan oleh Markus. Markus sedang memperkenalkan Yesus sebagai penguasa akan danau, penguasa danau Galilea, penguasa alam. Akhirnya kita teringat siapakah Yesus? Yesus adalah Sang Firman, Sang Kalam. Dia adalah firman Allah, dia adalah hikmat Allah. Bagaimanakah Allah menciptakan langit dan bumi? Dengan cara berfirman. Jadilah bumi, jadilah langit, jadilah samudra. Hanya dengan perkataan seperti itu semuanya jadi. Betul kalau begitu. Sama ketika Yesus juga menciptakan langit dan bumi. Dia hanya mau berkata, jadilah langit, jadilah bumi, jadilah segala sesuatu. Berarti siapakah yang berada di hadapan murid-murid yang ada di kapal itu? Dia adalah Tuhan. Walaupun sosok itu mereka kenal secara fisik anak daripada Maria, tapi yang di hadapan mereka adalah pencipta langit dan bumi. Di hadapan mereka adalah Tuhan yang melakukan perkara-perkara dahsyat dan luar biasa. Dan kalau Tuhan ada di hadapanmu, kalau Tuhan bersama dengan engkau, beserta dengan engkau, siapakah yang akan menjadi lawanmu? Pergumulan apakah yang tidak bisa engkau selesaikan? Meyakinkan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa ketika kita berhadapan dengan permasalahan, menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, ingatlah bahwa Tuhan ada di hadapanmu. Tuhan beserta dengan engkau. Dia ada di perahumu, dia ada di rumahmu. Dan bahkan dia menyatakan, dia senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Bahwa seluruh permasalahan tantangan hidup kita, yang kecil, yang menengah, yang besar, yang bahkan tidak masuk akal, semua itu ada di dalam kendali Yesus. Dan Yesus dengan otoritasnya hanya mengeluarkan beberapa kata, diam, tenanglah, semua selesai. Kalau begitu apa yang mau kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Mulai sekarang, mari kita semakin mengimani Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia penguasa atas segala sesuatu, penguasa alam dan juga tentu saja penguasa atas masalah, penguasa atas kehidupan kita, penguasa atas masa depan kita, bahkan penguasa atas segala sesuatu yang tampak maupun tidak. Kalau bisa disebut bahwa benda daripada virus corona ini adalah benda yang tidak terlihat, paling tidak secara kasat mata, dia juga ada dalam penguasaan Tuhan. Pergumulan-pergumulan tantangan yang kita hadapi di depan, itu ada dalam pikiran Tuhan dan sudah selesai. Kita hanya mau terus mengikuti kehendak Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Sebab Ia yang akan menolongmu. Sebab Ia akan beserta denganmu. Sebab Ia akan menyelesaikan masalahmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita kuat menghadapi tantangan rintangan ini. Jangan loyo, jangan menyerah. Jangan takut, jangan gentar. Pandang kepada Tuhan yang sudah bangkit melalui Yesus Kristus. Kebangkitannya menjadi kemenangan bagi kita. Dan angin ribut diredakan. Permasalahan tantangan rintangan hidup dalam kehidupan kita pun akan dikendalikan.
kita semakin bertumbuh dalam situasi yang ganas ini. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah Bapa yang sangat baik, yang luar biasa, yang sudah mengutus Yesus Kristus datang ke bumi ini. Bapa yang luar biasa yang akhirnya menghadirkan satu pribadi yang menjadi penopang hidup kami, yang menjadi penopang di dalam segala tantangan rintangan yang kami hadapi. Sama seperti murid-murid yang dalam keadaan sangat menghadapi situasi yang begitu berat, dahsyat. Oleh karena mereka sebentar akan tenggelam karena datangnya taufan badai. Tapi Yesus hadir di sana dan menyelesaikannya. Dan kami tahu sekarang Yesus Tuhan kami yang adalah gembala yang baik itu ada di rumah kami, ada di dalam kehidupan kami, dan akan melakukan intervensi atas hidup kami, menopang dan menolong kami. Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan yang begitu sulit, tantangan rintangan masalah di depan kami. Engkau yang akan menolong kami, ya Allah kami. Terpujilah namamu Bapa, materaikan firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengangkatkan satu pujian, mempersiapkan diri dalam penutupan daripada firman Tuhan dan juga ibadah kita. Menyatu bahwa hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, ya Allah kami. Haleluya, haleluya. Mari kita angkatkan pujian ini. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan sekali lagi, hatiku tenang, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu. Yang pelihara hidupku, pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, katakan pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, katakan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, katakan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, katakan kini mataku
menuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Amin. Mari kita menyerahkan kehidupan kita selanjutnya kepada Tuhan dan kita tutup peribadahan kita. Sekali lagi, saya minta kepada semua umat Tuhan yang ada di rumah untuk kita bisa bangkit berdiri. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau sudah memimpin peribadahan dari awal sampai selesai pada saat sekarang ini, dari satu rumah kepada rumah yang lain. Ulurkanlah tangan-Mu dan berikanlah kepada kami keberanian dan kekuatan untuk beriman kepadamu, Allah kami, Sang penguasa danau, Sang penguasa danau Galilea, Sang penguasa Tofan, Sang penguasa alam. Hari ini kami semakin yakin bahwa segala sesuatu masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu, kami semua, itu bukanlah masalah yang tidak dalam kepamahan-Mu. Engkau memahaminya, Engkau mengerti, Engkau sanggup menyelesaikannya. Dan kami yakin bahwa Allah kami begitu baik dan akan menolong, menopang, menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Kami pertaruhkan seluruh umat-Mu di tengah sebuah krisis melalui virus corona ini. Berikan kekuatan rohani bagi kami ya Allah, supaya kami terus mengandalkan Dikau. Jangan biarkan kami menjadi down, jatuh, atau makin rapuh. Tapi ini saatnya kami mau terus mendalami firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu itu berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga dalam situasi apapun kami terus mengandalkan Engkau dan kami tidak berputus asa. Tetapi ulurkanlah tangan-Mu, berkatilah kami semua. Berkati anak-anak kami dan masa depan mereka. Cukupkan kebutuhan makan, minum pagi, siang, sore, dan malam ya Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan lainnya juga. Dan bahkan umat-Mu yang dalam kondisi sakit, penyakit pada saat sekarang ini, ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan demi nama Yesus Kristus Tuhan. Di tengah tantangan rintangan ini, buat kami semakin bergairah untuk memberi hidup yang terbaik bagi-Mu. Terpujilah Tuhan. Kami akhir daripada seluruh peribadahan kami mempertaruhkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang sudah dikumpulkan anak-anak-Mu. Baik persembahan dalam peribadahan ini, juga persembahan mulia. Persembahan ucapan syukur lainnya. Biar itu menjadi rupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Allah kami. Inilah doa kami, pujian penghormatan kami. Kami taruh di mezbah kasih Allah. Dipermuliakanlah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dan dengarkanlah doa kami seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari tengadahkan tanganmu ke tempat Allah yang maha tinggi. Arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka Allah damai sejahtera di dalam Yesus Kristus memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat serta syukur, hormat serta syukur, hormat serta syukur, hormat serta syukur selama-lamanya.
Bapak Ibu sekalian. Shalom, shalom, haleluya. Amin.